Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jema'in. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian selawat dengan salam tak lupa tak bosan kita hadiahkan kepada legenda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Putri Ayu SE MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah ketenaga kerjaan yang saya hormati teman-teman semuanya. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Yohan Mewanda Utama NIM 3219263 selaku moderator. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman yang memberikan diri. Nama Umika Sumebe NIM 3219267. Saya Lela dengan NIM 3192266. Saya Ingrid Wahyuni dengan NIM 3219259. Saya Pujasri Devi dengan NIM 3219. Saya Audila Tutu Sa'ria dengan NIM 3219261. Saya Tika Umida dengan NIM 321964. Baiklah, itu perkenalkan dari kelompok itu. Baiklah, itu perkenalan dari kelompok 2. Selanjutnya saya selaku moderator akan memimpin presentasi makalah dari kelompok 2. Kita silakan. Baiklah, pengertian upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut satu perjanjian kerja, kesepakatan dan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 1 Ayat 1, upah didefinisikan sebagai hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut satu perjanjian kerja. Dari beberapa definisi tentang upah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atau jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ingrid Wahyuni. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis upah. Yang pertama, upah nominal. Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengarahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, di mana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya. Yang kedua, upah nyata. Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung pertama, besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima. Kedua, besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang
dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang in natura tersebut. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh Puja. Baiklah, yang ketiga, upah hidup. Dalam hal ini, upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi, melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya. Misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa, dan beberapa lainnya lagi. 4. Upah wajar. Upah wajar yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Yang kelima, upah minimum. Pendapatan yang dihasilkan oleh para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnya lah pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Audi Datul. Baiklah, selanjutnya ada 4 jenis upah minimum yang dikenal di Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, upah minimum provinsi atau UMP. UMP adalah upah terendah yang berlaku untuk satu provinsi yang ditetapkan oleh gubernur setiap 1 November dan mulai berlaku 1 Januari tahun berikutnya. Saran dan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Meskipun tahun ini pemerintah menyarankan upah tidak naik, 5 provinsi Indonesia tetap mengumumkan kenaikan, yakni Jawa Tengah 3,27%, di Yogyakarta 3,54%, Jawa Timur 5,65%, DKI Jakarta 3,5%, dan Sulawesi Selatan 2%. Khusus DKI akan berlaku kenaikan upah minimum asimetris, yaitu hanya perusahaan yang tidak terdampak pandemi yang diwajibkan melakukan kenaikan. Sedangkan 29 provinsi lain mengikuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk tidak melakukan kenaikan upah terendah ini. Yang B, upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. UMK adalah upah terendah yang berlaku untuk satu kabupaten pada 21 November setelah penetapan UMP dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Misalnya UMP Jawa Barat 2020 1,8 juta dan UMK Karawang 2020 4. Dalam menetapkan UMP, Gubernur mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati atau Wali Kota. Apabila Gubernur tidak menetapkan UMK, maka upah yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut adalah sama dengan UMP. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, Ilham Wanda. Baiklah, selanjutnya upah minimum sektoral atau biasa disebut UMS. Apa itu UMS? UMS adalah upah terendah yang berlaku secara sektoral dalam satu provinsi atau satu kabupaten kota, yang mana setiap sektor dikelompokkan menurut klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. UMSP tidak boleh rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK. Untuk menetapkan UMSP dan UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten Kota melakukan penelitian serta menghimpun data mengenai homogenitas dan jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, devisa yang dihasilkan, nilai tambah, kemampuan perusahaan, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja terkait. Besaran UMSP dan UMSK disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan. Kemudian itu poin upah minimum regional atau UMR. Adalah upah terendah yang berlaku di suatu daerah.
Dalam kegiatan peraturan perundang-undangan di atas, istilah UMR kini sudah tidak digunakan lagi dan diganti oleh UMP dan UMK. Sebagai catatan, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari setahun di perusahaan. Jadi karyawan yang punya masa kerja lebih dari setahun harus dibayar lebih. Kemudian dilanjutkan oleh Saudari Nurlela. Baiklah, selanjutnya ada beberapa komponen dari upah, yaitu yang pertama ada upah pokok. Upah pokok ini yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaan. Besarnya gaji pokok tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Namun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 94 yang berbunyi, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Yang kedua ada tunjangan tetap. Tunjangan tetap yaitu pembayaran yang dilakukan secara teratur dan dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. Tunjangan tetap ini tidak berhubungan dengan kehadiran atau prestasi karyawan. Seperti contohnya yaitu tunjangan istri atau anak, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Yang ketiga ada tunjangan tidak tetap. Maksudnya yaitu pembayaran yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan tidak bersamaan dengan upah pokok. Umumnya tunjangan ini berhubungan dengan kehadiran, misalnya tunjangan transportasi atau makan. Sehingga jika karyawan tidak hadir ke kantor, ia tidak berhak mendapatkan tunjangan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya diserah kepada Fiska Umizah. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya yang mana ada beberapa komponen yang tidak termasuk komponen upah. Yang pertama itu ada fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Yang kedua itu bonus, yaitu pembayaran diterima pekerja atas hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produksi. Yang ketiga ada tunjangan hari raya atau pembagian keuntungan lainnya. Baiklah, itulah hasil dari pembacaan saya, kemudian diserahkan kepada moderator. Terima kasih Saudari Fiska. Itulah hasil presentasi makalah dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.